Assalamualaikum, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Mutiara Ilmu, tempat kita menjelajahi kisah-kisah inspiratif dari dunia Islam. Kisah yang akan kita bahas hari ini bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dari pengalaman pahit yang dihadapi hingga momen-momen indah yang mengubah hidupnya, kita akan melihat bagaimana keteguhan iman bisa membawa seseorang menuju kebangkitan. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan detail-detail penting dalam cerita ini. Siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diberikan anugerah dan nikmat luar biasa berupa kerajaan yang megah dan luas. Nabi Sulaiman juga mampu menaklukkan bangsa jin dan hewan. Namun, Nabi Sulaiman alaihi salam mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau kehilangan cincin keramatnya yang dicuri oleh setan bernama Hayeri, dan kerajaannya diambil alih oleh setan tersebut. Kisah Nabi Sulaiman kehilangan cincin hingga kerajaannya diambil alih oleh setan bernama Sa itu tersebut dalam Al-Quran, Surah Hesade ayat 34-46. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Ia berkata, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.' Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa ada pertanggungjawaban. Dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik." Quran, Surah Hesade, ayat 34-46. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa nama setan atau jin tersebut adalah Sah. Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan Qatadah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi Sulaiman hendak memasuki kamar kecil, ia menyerahkan cincinnya kepada Jaradah, salah seorang istrinya yang paling dicintainya. Tiba-tiba datanglah setan yang menyerupai dirinya, Sulaiman, lalu berkata kepada Jaradah, "Berikanlah cincinku kepadaku." Maka Jaradah menyerahkan cincin itu kepadanya. Setelah setan itu mengenakan cincin tersebut, tunduklah kepadanya semua manusia, jin, dan setan. Ketika Nabi Sulaiman keluar dari kamar kecilnya, datanglah ia kepada istrinya dan berkata, "Kemarikanlah cincinku." Jaradah menjawab, "Bukankah tadi telah kuberikan kepada Sulaiman?" Sulaiman alaihi salam berkata, "Akulah Sulaiman." Jaradah menjawab, "Kamu kusta, bukan Sulaiman." Kemudian Sah menyerupakan dirinya dengan Sulaiman. Ia datang ke kerajaannya lalu duduk di atas singgasananya. Sejak saat itu, Sah menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman alaihi salam, kecuali istri-istri Nabi Sulaiman. Sah menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka, tetapi mereka memprotes banyak hal yang telah diputuskannya, hingga mereka mengatakan, sesungguhnya Nabi Allah mendapat cobaan. Sejak saat itu, tidak sekali-kali ia mendatangi seseorang dan mengatakan kepadanya, "Akulah Sulaiman." Melainkan orang itu mendustakannya hingga anak-anak kecil melemparinya dengan batu. Ketika Nabi Sulaiman menyaksikan kenyataan ini, maka sadarlah ia bahwa ini merupakan perintah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu bangkit dan memutuskan perkara di antara manusia, merakyat kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika Allah menghendaki untuk mengembalikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah menanamkan rasa ingkar dan benci terhadap setan yang menyerupakan dirinya dengan rupa Nabi Sulaiman itu. Orang-orang mengirimkan utusan untuk menghadap kepada istri-istri Nabi Sulaiman. Para utusan mengatakan kepada mereka, "Apakah kalian menyaksikan sesuatu yang aneh pada diri Sulaiman?" Mereka menjawab, "Iya, sesungguhnya dia sekarang selalu mendatangi kami di saat kami sedang haid, padahal sebelum itu dia tidak pernah melakukannya." Ketika setan tahu perihal dirinya akan diketahui dan kedoknya akan terbuka, mereka menulis sebuah kitab yang di dalamnya terkandung sihir dan kekufuran, lalu mereka pendam di bawah singgasananya. Setelah itu, mereka gali dan berpura-pura menemukannya dan membacakannya kepada orang-orang. Akhirnya mereka mengatakan, dengan cara inikah Sulaiman menguasai manusia dan mengalahkan mereka. Kemudian semua orang mengingkari Sulaiman dan mereka tetap bersikap mengingkarinya.
Selanjutnya, setan itu melemparkan cincin Nabi Sulaiman ke dalam laut. Setelah dilemparkan, cincin itu ditelan oleh ikan. Tersebutlah bahwa Nabi Sulaiman sesudah peristiwa itu bekerja sebagai kuli di sebuah pantai. Maka datanglah seorang laki-laki membeli ikan-ikan di pantai itu dari jenis ikan yang menelan cincin Nabi Sulaiman. Dari ikan yang menelan cincin itu pun ada pada kelompoknya. Tersebutlah lelaki itu memanggil Nabi Sulaiman dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pikul ikan-ikan ini?" Nabi Sulaiman menjawab, "Ya." Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, "Berapa upahnya?" Lelaki itu menjawab, "Saya bayar dengan ikan jenis ini yang kamu pikul nanti." Nabi Sulaiman alaihissalam setuju, lalu ia memikul ikan-ikan itu dan pergi membawanya ke rumah lelaki itu. Setelah sampai di pintu rumah lelaki itu, maka si lelaki itu memberinya upah berupa ikan, yang ternyata di dalamnya terdapat cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menerimanya, lalu membelah ikan itu. Tiba-tiba ia menjumpai cincinnya berada di dalam perut ikan tersebut. Maka ia pungut dan memakainya. Setelah ia memakai cincin itu, maka tunduklah kepadanya semua manusia, jin, dan setan. Keadaannya kembali seperti semula. Sedangkan setan yang merebut kedudukannya lari ke sebuah pulau di tengah laut. Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan utusan untuk mengejar dan menangkap setan yang sangat jahat itu. Maka mereka mengejarnya, tetapi mereka tidak mampu menangkapnya. Pada akhirnya, setan itu dijumpai sedang tidur. Kemudian mereka membangun di atasnya sebuah bangunan tertutup dari timah. Ketika setan itu bangun, ia kaget dan melompat. Tetapi tidak sekali-kali ia melompat di bagian manapun dari bangunan itu melainkan timah itu melentur dan membelinya. Akhirnya mereka dapat menangkapnya dan mengikatnya, lalu membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan agar dibuatkan untuknya keramik yang diberi lubang. Kemudian setan itu dimasukkan ke dalamnya dan ditutup dengan tembaga. Setelah itu dia memerintahkan agar keramik itu dilemparkan ke laut. Yang demikian itu disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan di atas kursinya sesosok tubuh mirip dengan dia, kemudian ia kembali dapat merebutnya." Quran, Surah Hesade, ayat 34. Yang dimaksud dengan sosok tubuh itu adalah setan yang telah menguasai kursinya. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tersebut dalam firman-Nya. Dia, Sulaiman, berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran, Surah Hesade, ayat 35. Sebagaimana Ahmad Tafsir mengatakan bahwa makna ayat ini ialah kerajaan yang tidak layak bagi seseorang merebutnya dariku sesudahku seperti yang pernah terjadi dalam kasus setan jahat yang menguasai singgasananya itu. Wallahu alam bisyawab. Semoga dengan kisah ini menjadi suatu pelajaran yang bermanfaat bagi kita dan semoga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.